Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubaliguna biha hajabatikal haram wa syarata qabri nabika ali abdullah sholati wa salam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulugil maram wa lalihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pemirsa Mutiara Iman rahimakumullah, alhamdulillah kita ditakdir berjumpa kembali. Semoga saja semuanya sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa bersama-sama ini bahas ya tentang agama tentunya. Apalagi ini bulan Sya'ban. Tadi dalam perjalanan itu ada penggemar Mutiara Iman dari daerah Porong, namanya Pak Santu, security, ya. Aslinya namanya Muhammad Iksan itu. Itu melihat biasanya laporan saya melihat Ustaz, ada laporan barang. Dan masih banyak yang lain, termasuk anak buah saya itu Manu namanya. Manu, tak kasih gelar Man. Dulu sebelum ikut saya itu katanya Bu Kaji, ini Pak Ustadz ini termasuk penggemar Mutiara Iman. Akhirnya ditakdir mlebu studio. Baik pemirsa, saat ini kita akan nyoba bahas mengenai surga. Itu rindu kepada 4 golongan. Jadi bukan hanya kita manusia kepingin masuk surga yang tentu dengan berbagai macam bentuk amal ibadah. Ternyata justru surga itu sendiri merindukan terhadap 4 golongan manusia. Ya Allah, begitu hebatnya kalau melakukan 4 hal yang dilakukan oleh 4 golongan ini. Ya Allah, jadi nggak usah repot-repot masuk surga. Surga sendiri yang merindukan kepada 4 golongan pemirsa. Ya berusaha. Apalagi ini momennya subhanallah setelah Rajab, Sya'ban, nanti Ramadan, ini sudah mulai pelatihan-pelatihan yang biasanya mungkin kerja keras. Ini berusaha mendekat, merapat kepada tuntunan agama. Kecuali yang sudah terbiasa sehari-hari dalam hidup dan kehidupan, itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tentu ditambahi lagi amal ibadah, sehingga pada akhirnya nanti ketika kita menghadap Allah, ini sudah memadai pahalanya. Di antaranya beliau Rasulullah SAW ini pernah bersabda, al-jannatu mustaqotun ilal abain nafar. Jadi kata Rasulullah, surga itu rindu terhadap 4 golongan. Apa yaitu? Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Subhanallah. Membaca Al-Quran, tidak tahu maknanya, belum mengamalkan, itu saja sudah dirindukan, apalagi kemudian membaca, memahami, mengamalkan. Subhanallah. Makanya pemirsa sekalian, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Seperti tempo hari ada namanya Abah Heri dari daerah itu pabrik Kamfit itu dari Buduran itu, subhanallah. Itu apa, mu'alaf. Jadi di ruangan saya itu, di ruang tamu saya tak salami, baca syahadat berkali-kali, terus kemudian daftar haji. Ya tentu yang bersangkutan belum bisa baca Al-Quran. Kemudian apa, saya ajari yang surat pendek-pendek, kecuali misalnya Mas Tosan ngaji, ini pinter ngaji, sehingga apa, jangankan apa itu dirindukan surga, nonton ganteng ini dirindukan perawan-perawan nih. Ya Allah, sambil apa itu di depan kamera karena merangkap kameramen, ngaji nih, kata ini ngaji mulutnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatu rafi'ah idza rujatil ardu raja wa busatil jibalu basa ila akhirih. Subhanallah. Surat Waqi'ah dibaca pahalanya besar ya Allah.
Jadi pemirsa sekalian, tidak harus ngalor ngidul bawa Al-Quran, apalagi saya punya digital, ya Allah. Murah, 130 real. Tawarnya itu mi'ah khamsin, ya. 150, saya tawar kalem-kalem. mi'ah asyara, mi'ah isrin, mi'ah... Salasin akhirnya dapat 130 real. Ternyata itu apa? Berapa? 26 bahasa. Murah. 130 real. Lek tepeng 3.000 cuma 390. Lumayan itu digital. Tapi kalaupun enggak punya digital, enggak punya yang terjemahan gini pemirsa, apalagi yang mau haji ya, ini nanti dapat satu-satu. Ini di bandara sana, entah bandara King Abdul Aziz Jeddah, entah di bandara Amir Muhammad, itu yang haji biasanya dikasih. Itu. Kalau enggak membaca surat-surat yang favorit tadi sudah contohnya itu Waqiah, atau yang lain misalnya bangun-bangun tidur karena mungkin Mas Dois itu capek, baca Yasin, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, loh ngono tok, iya Ustadz apal iku tok. Itu juga dirundukan surga, subhanallah. Jadi itu bagian daripada ayat-ayat Allah, enggak masalah. Termasuk yang di measure control, itu Pak Kabul, Ustadz Kabul. Baca, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma'bud, wa la ana abidu ma batum, akhirnya bulet, wa la ana abidu ma batum, bolak-balik. Akhirnya anaknya nyauti, Pak, walat dolin, lu kok walat dolin, lakum dinukum baliatin dulu. Tapi enggak, Pak Kabul ini subhanallah, anak potongannya auranya itu rajin baca Al-Quran ini. Sampai auranya memancarkan itu, bukannya wajahnya saja, kepalanya memancarkan itu. Ya Allah, jadi pemirsa jangan berkecil hati. Belum bisa baca Al-Quran, tidak masalah seperti tadi mu'alaf yang ke rumah sekaligus daftar haji. Ya tentu andalannya, termasuk kesukaan saya. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh dibaca di sela-sela longgar, itu berpahala. Gak mesti haji, gak mesti puasa Ramadan nanti berpahala. Longgar-longgar, ambek senden. Yasin, mandek tuh Anda. Nggak apa-apa. Apalane Yasin. Ya ilakhirihi 83 ayat kalau bisa. Kalau sehari satu ayat pada akhirnya subhanallah selesai. Jadi pemirsa sekalian pahalanya besar kata Rasulullah ya, alif lam mim. Itu bukan satu huruf tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi satu huruf itu 3 huruf sudah alif lam mim, 3 huruf. Masing-masing pahalanya 10 hasanah. Bukan hasanah itu loh perawan yang ikut pramigrasi itu bukan. Atau mungkin bukan jika sana istrinya Abah Marjito Kudisari Selatan 1 nomor 15, bukan. Juga bukan Bu Haji Hasanah istrinya Batrisno, itu bukan, ya Allah. Hasanah kebaikan pemirsa, jadi dapat pahala, subhanallah, alif lam mim aja 30 pahala. Makanya nggak usah bosen-bosen, nggak usah berkecil hati, longgar-longgar, baca ayat-ayat. Lah enggak ya dititir, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Batik dan Hati. Outletnya di Jalan Diponegoro. Jika Anda ingin ke Tanah Suci, silahkan hubungi kulo. Syukuran pemirsa masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Rahman. Jadi di episode kali ini kita nyoba bahas mengenai surga rindu kepada 4 golongan.
Yang pertama tadi tahlil Quran, orang yang suka baca Al-Quran pemirsa ternyata ya tentu dikondisikan. Kalau kemudian naik ke lain baru nunggu Al-Quran, yuk wong iki rek medeni, kemudian di plaza baca Al-Quran medeni, kadang-kadang khawatir. Ya dibatin, kalem-kalem. Itu yang pertama. Jadi berusaha ya, tidak ada alasan. Yang baru bahkan mu'alaf pun itu dititir kulhu boleh, dititir bismillahirrahmanirrahim boleh. Yang kedua yaitu wahafidil lisan. Yang dirindukan yang kedua ini golongan, yaitu orang-orang yang mampu mencegah lisannya daripada menyakiti orang lain. Berapa banyak di antara kita, ya Allah, ngomongnya jodoh sih masalah, ya Allah, naudzubillah ditakoni sidiknya wenggerangan. Kemudian apa, saya pernah kemudian melewati meracangan, rengke ibu-ibu, ya Allah, nawa gak dia untuk muring apa, berusaha ndak boleh ditawar, ya sudah, gak marono keluar kalimat, alah bawa sayur wis awan, kemudian wis garing ini gak entuk, akhirnya ya Allah, berusaha ini ngempet wahafidil lisan. Masa ya tentu manusia pemirsa, jangankan ngomong yang baik, saya pun juga manusia biasa, pernah oleh pemirsa Mutiara Iman itu SMS sabar, humoris, jari bojo, karo tete ani. Dilem sabar enak ya Umi itu ya, abinya itu humoris, banyolah karo tete ani. Iku lek bengok iku sak RT wedi kabeh. Ya tentunya namanya di syuting ya berusaha baik, jangankan wajahnya semel, cengengesan guyu, bajunya aja baik. Danar hati, ya moga-moga omset tambah besar ini, sehingga bukan hanya pengasuhnya. Mas Tosan Haji dikasih danar hati, Mas Dois kasih danar hati, Pak Kabul kasih danar hati, Mas Awan kasih danar hati, Mas Sesan danar hati, Mbak Santika. Iya gak apa-apa, tiga gak apa-apa. Disesuaikan itu. Itu pemirsa. Jadi subhanallah, berusaha ngempet lisan ini berat pemirsa. Ya Rasulullah, kalau Rasulullah, ya Allah, katanya Sayyidina Anas ini pembantunya yang merangkap sahabatnya, saya bertahun-tahun belum pernah melihat Rasulullah banting piring, nggak banting gelas. Kita berapa kali? Ya Allah, Ustaz banting gelas eman, gelas banting lawang, ya Allah. Rasulullah tidak pernah kemudian tukaran sampai bojone. Sedangkan kita kadang-kadang, iya Ustaz, Rasulullah Nabi maksum dikendalikan Allah. Lah kita manusia biasa, kadang-kadang tidak bisa hifdzul lisan atau wahafidil lisan, ngempet lisannya. Tetapi harus diingat, di satu hadis yang lain, setelah ittaqillaha kaitsu makunta, itu apa? Wa'at bi'il sayyiati hasanata tamhuha. Di samping apa? Wa kholiqin nasa bi khulin hasanin. Kalau berbuat salah, cepat-cepat diiringi. Keperucut ngomong yang tidak baik, diiringi Fatihah. Keperucut meso, diiringi istighfar. Keperucut kalimat yang tidak baik, gibah, cepat-cepat diiringi sholawat. Dan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, termasuk yang tadi baca Al-Quran atau sebagian daripada surat-surat favorit, itu pahalanya besar sekali pemirsa. Ternyata golongan kedua yang dirindukan surga, yaitu mampu mencegah lisan. Dan ini pemirsa, wahafidil lisan ini dalam redaksi yang lain, thayyibul kalam, itu termasuk ciri khas haji mabrur. Cuma pertanyaannya berapa persen yang sudah kita laksanakan? Apakah lisan kita baiknya baru 10%? Yang 90% itu meso-meso, atau kemudian 20% berbanding 80%, atau 50%, seyogianya minimal itu 60%, syukur-syukur 90% api. Keperucutnya sekali tempo saja, sehingga apa? Supaya balance. Kalau kemudian terlalu banyak jeleknya ini, ya Allah, nanti di akhirat tangannya semuanya ini
Tidak bisa yang jadi saksi tangan, kaki, dan sebagainya, pemirsa. Untuk itu berusaha sebanyak mungkin. Ya, semoga saja seperti saat ini, pemirsa setia Mutiara Iman ini mendengarkan, termasuk saya, mulutnya untuk ngaji, baca ayat-ayat, baca hadis dan sebagainya, ngajak kebaikan, semoga ini dicatat jadi amal ibadah yang baik, baik saya maupun jenengan semua, sehingga pada akhirnya di amal ibadah nanti bisa kita petik di yaumil mahsyar, di akhirat, bahkan di di alam barzah sudah kita nikmati, baik ya dapat nikmat kubur, jelek juga dapat persekot naudzubillah siksa kubur. Itu yang kedua, wahafidhil lisan. Yang ketiga, golongan yang dirindukan surga, yaitu wamut imil ji'an. Orang secara letterek mananya apa? Suka memberi makan. Ketemu koncone, gak ketang, apa itu? Makan saadai, makan pecel nyambleng 3.000, tapi sek kosong, enggak apa-apa, belikan, nikmat rasanya, ya Allah. Dalam arti global itu punya kepedulian sosial, ya Allah. Janda-janda tua dikasih sumbangan. Kemudian bukan hanya yang tua saja, kadang-kadang ono sing enom itu diskriminasi ndelek rondo sing enom, naudzubillah, yang sepuh itu kasihan. Kemudian yang tentu panti asuhan ini, apalagi sana itu di Trosobo, tempo hari saya berkunjung ke panti Insan Mulia, ya Allah, diasuh oleh Mbak Sari, Mbak Sari SAG dari UNER itu bagus, ya Allah. Ngambil sejak bayi procot, ya Allah, bayi. Sekarang karena sudah 1,5 tahun, jadi bayi yang lucu-lucu, isok melaku. Lucu, soalnya apa wis didusi, tapi lek atus, turu maem biasanya. Nangis itu karena, ya Allah. Menangi lucu nih, ya Allah, arek 5 lucu nih. Disumbang apalagi sampai daerah Trosobo sana itu. Itu punya kepedulian sosial, kasihan itu, ya Allah. Sama bajin ini dikai duwe anyar-anyar, gak ngenteni rioyo. Ya itu berusaha disumbang sedikit-sedikit, punya kepedulian sosial, apalagi diantaranya bukan karena anak panti anak yatim, ada yang nemu dari gerobak sampah, naudzubillah, punya kepedulian sosial. Mobil baru, catnya masih mengkilat. Saya terharu jika Anda banyak yang gabung kepada Thayyibah Pesawat. Atur nuhun pemirsa, awet lalaki masih setia mendengarkan, menyaksikan Mutiara Iman. Jadi di episode kali ini kita coba bahas mengenai surga, rindu kepada 4 golongan. Tadi sudah ya, yang pertama ya, yaitu tahlil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, apalagi kemudian memahami, mengamalkan, subhanallah, pahalanya tambah jempol, itu dirindukan surga. Kemudian wahafidhil lisan, yang mampu menjaga lisannya sehingga kalimatnya itu sejuk. Ya sekalipun bukan nabi, manusia biasa itu kalaupun keprojot itu perbandingannya 1001. Kemudian apalagi wamut imil ji'an, itu secara letterlek suka memberi makan. Secara global punya kepedulian sosial, tidak harus besar. Mulai saat ini dari diri sendiri dan kecil tidak masalah. Mulai sekarang, mulai saat ini, mulai dari diri sendiri, lekas melangkah. Cari saudara, kalau orang lain eman, kemudian saudara kita yang paling nggak mampu, atau sahabat kita yang paling nggak mampu, yang sering jumpa dengan kita yang paling nggak mampu, itu dikasih. Supaya yang bersangkutan terkurangi beban ini. Apalagi bayar daftar ulang, ya Allah, mau daftar ulang jutaan ini, apa tuh ya? SPP double dan sebagainya, seragam, buku.
ini terkurangi, subhanallah, apalagi TDL-nya katanya naik, subhanallah. Kemudian baru yang keempat, yaitu wasoimina fi syahri Ramadan. Nah, orang-orang yang dirindukan empat golongan itu, yang nomor 4 itu orang-orang apa? Yang berpuasa di saat bulan Ramadan, berusaha puasa, pemirsa. Makanya Rejab kemarin kita latihan, tas sehari, 2 hari, 3 hari. Kemudian Sa'ban, Ramadan, sekalipun subhanallah ketika Ramadan di jalan raya, masih kita jumpai warung itu ditutup, sikile ketok, ya Allah. Berusaha, padahal apa wis gede-gede kerja-kerja. Padahal waktu kita dulu, waktu SD diajari poso beduk, apa itu poso tohor. Mari mana poso asar. Karena poso maghrib. Berat Ustaz. Ya untung kalau kerja di gini, di master kontrol enak adem rek. Tapi gak ada ngantuk. Turu kabeh ini bulan. Berusaha puasa di bulan Ramadan itu subhanallah. Itu dirindukan surga pemirsa, subhanallah. Makanya kita berusaha song-song, diantaranya disiapkan. Kalau orang lama di kitab itu disebutkan apa? Kerja 11 bulan itu untuk persiapan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan ini mengurangi tensi aktivitas duniawi semata-mata sakmadyo, menjalankan kewajiban tetap. Tapi juga supaya apa? Ukrawi malamnya itu terawih kuat, terlepas 8 atau 20. Kalau terlalu capek ya jangankan Ramadan, hari biasa saja subhanallah. Enggak puasa saja, kalau terlalu banyak capek. Sholat wajib itu berat, apalagi Ramadan. Kemudian menahan lapar dan dahaga. Kecuali ini, boleh kalau hamil. Seperti Mbak Santika itu dapat rukso, boleh. Karena hamil besar itu kasihan bayinya. Tapi kalaupun puasa ganteng juga bagus. Cuma sebelum subuh minum madu supaya energinya tetap terjaga. Kemudian bayinya juga nggak sampai kurang apa itu istilahnya Mas itu asupan gizinya ini. Nanti kalau kurus ya Allah sakno. Tapi jangan lemu-lemu, no problem bayi, apalagi kok gede nih tua eling saya itu lemu. Ya Allah bayi itu lek lemu lucu, si SD, TK lucu, tapi lek sing wis tuwek ngene coba pemirsa sampean ngaca kalau habis mandi. Habis mandi sampean ngaca depan kacang gila nih. Ditonton teko samping, teko kanan, teko kiri. Berusaha Ramadan, berusaha puasa, bahkan bukan hanya puasa Ramadan, aksesorisnya disiapkan mulai sekarang, terutama anak-anaknya. Ini sudah mulai diarahkan, makanya sering saya sampaikan sekali tempo rumah kita itu dijadikan miniatur masjid, miniatur musola, sholat bersama-sama. Kalaupun kemudian tidak dikasih tausiah setelah jamu darah iman atau acara yang lain, yang tentu yang positif itu, bahas sesuatu yang seyogianya memberikan inspirasi ke arah yang lebih baik. Jadi bukan melulu mutara iman, tentunya termasuk berita itu positif biar tahu pemirsa. Apalagi kemudian perkembangan mengenai LPG subhanallah, prihatin. Sekalipun ada juga ya itu bukan domain saya, tidak saya teruskan nanti. Sekalipun kadang-kadang jadi unek-unek, saknoire ya Allah terjadi katanya ledakan sekalipun bukan itu kebakaran. Jadi berusaha puasa Ramadan supaya kita ini dirindukan surga. Aksesorisnya puasa itu sendiri kemudian dilengkapi dengan taraweh, wajibnya mulai sekarang ditoto, berusaha 5 kali sehari ini berusaha jangkep. Masih ada jamaah, gimana Ustaz saya sholat rubuh gedang mau berangkat haji, enggak apa-apa, tetap daftar aja. Sebab apa? Kemampuan untuk sholat puasa Ramadan atau apapun yang positif itu pertolongan dari Allah. Berkedip ini pun juga pertolongan dari Allah. Jadi berusaha kita itu berusaha rojak kepada Allah, dapat hidayah inayah.
Ramadan puasa, kemudian sholatnya tadi mulai sekarang berusaha jangkep, kalau sudah jangkep berusaha berjamaah. Berjamaah sering kan saya sampaikan, coba di tangan kanan saya ini ada 27 juta, yang sebelah kiri 1 juta, milih yang mana? Mengatakan 27 juta, di kanan ada 27 miliar, sebelah kiri apa 1 miliar, milih sing 27, jadi perbandingannya 1:27. Cuma sayangnya sekarang enggak boleh diambil sekarang. Seandainya cashbacknya sekarang enggak nunggu di akhirat, ini rajin orang-orang berjamaah, ya Allah. Karena pahala itu enggak kelihatan, abstrak, sehingga kadang-kadang, apa Ustadz yang menoyamini bicara ganjaran pahala. Perlu itu Ustadz, gimana angsuran kendaraan. Terus maru rumah bocor, wayai dicet dan sebagainya. Ya berusaha sabar pemirsa, tetap kita kerja dan kerja, ibadah dan ibadah, apalagi ini menjelang Ramadan itu tadi berusaha. Yang lain-lain diingat-ingat, ayo yang ibu-ibu, ini pompong ingat, ini ibu-ibu yang tahun kemarin, setahun yang lalu Ramadan, kemudian ada uzur, kemudian punya hutang, entah karena haid, itu apakah sudah disaur. Coba anaknya, cucunya yang perempuan diingatkan, jangan sampai engko pendak Ramadan mari ngono apa utangi sing wingi durung disaur, sehingga akhirnya Ramadan sekarang masih numpuk. Berusaha ini bulan Syawal ini nyaur terhadap hutang-hutang puasa yang kemarin, sehingga pada akhirnya ketika Ramadan itu sudah tidak punya utang lagi. Ya tentu jadi orang tua berusaha mengingatkan anak cucu kita perlu kita kawal supaya tidak sampai kemudian numpuk tanggungan puasanya. Ini kadang-kadang ada juga karena bepergian itu kemudian enggak puasa. Ya memang dapat rukso, tapi secepatnya itu disaur. Yang menurut saya itu idealnya itu ketika Syawal itu setelah Lebaran itu hutang-hutang itu disaur, enggak nunggu